Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 5. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? 1. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau dalam artian informal. 2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi atau dalam arti formal. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, arti komprehensif. Dan filsafat adalah analisa logistik dari bahasa serta penjelasan tentang arti, kata, dan konsep, arti analisis linguistik. 5. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat atau dalam artian aktual fundamental. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren. 2. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. 3. Sistem filsafat harus bersifat mendasar. 4. Sistem filsafat bersifat spekulatif. Alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. 1. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophies Grundslegs daripada Indonesia Merdeka. Kedua, Pancasila sebagai Welstandsbedeutung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut sastra prateja, pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada beberapa aspek, yaitu agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kemudian agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Kemudian agar dapat membuat dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar dapat menjadikan kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila, artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Landasan epistemologis filsafat Pancasila, artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian landasan aksiologis Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia seperti spiritual, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, Hindu, Buddha, dan Kristen. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam bersejarah. C. Nilai persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman.
D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling berkaitan dan saling berhubungan secara koheren. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959. Tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kemudian pidato 1 Juni 2011 yang menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia yang telah dilupakan rentang waktu yang cukup lama, yaitu oleh Presiden Habibie. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Dan Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat berupa hadirnya dalam bentuk sebagai 1. Kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis. Sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunitatif. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik yuridis, membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia, menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.